Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tema 2. Silakan diikuti pembelajarannya dengan baik ya. Selamat menyimak. Anak-anak, silakan diperhatikan gambar cicak tersebut. Kenapa ya ekor cicak tersebut bisa putus? Ternyata cicak tersebut sedang beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsanya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang adaptasi tumbuhan. Siapa yang masih ingat apa itu adaptasi? Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Secara umum, ada 3 jenis adaptasi makhluk hidup, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi merupakan cara makhluk hidup menyesuaikan bentuk dan struktur organ tubuhnya yang tampak terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Misalnya pada hewan, bentuk kaki, bentuk paruh, gigi, dan lain-lain. Sedangkan adaptasi morfologi pada tumbuhan salah satunya bentuk daunnya. Adaptasi fisiologi merupakan cara makhluk hidup menyesuaikan fungsi organ-organ tubuhnya terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Contohnya, burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam yang berfungsi untuk melihat di malam hari. Contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan, salah satunya bunga memiliki bau yang khas untuk menarik serangga dalam membantu penyerbukan. Adaptasi tingkah laku merupakan cara makhluk hidup menyesuaikan tingkah laku terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Contohnya, cumi akan menyemprotkan tinta hitam untuk melindungi diri dari musuhnya. Jadi anak-anak, seperti halnya tumbuhan, hewan juga melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Secara khusus, tujuan hewan melakukan adaptasi adalah sebagai berikut. Pertama, memenuhi kebutuhan hidup, misalnya untuk mendapatkan air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, dan kering. Yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Mari kita bahas cara hewan beradaptasi. Yang pertama, adaptasi anggota tubuh. Hewan dapat beradaptasi dengan menyesuaikan struktur giginya. Struktur hewan pemakan daging atau karnivora tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Contohnya kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. Hewan pemakan tumbuhan memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan geraham. Contoh hewannya sapi, kuda, dan kambing. Hewan pemakan daging dan tumbuhan atau omnivora memiliki gigi yang terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contoh hewannya tikus dan kera. Hewan juga menyesuaikan bentuk paruhnya.
Paruh burung pemakan ikan dan cacing berbentuk lebar seperti sudu dan pangkalnya bergerigi seperti sisir, berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Paruh burung pemakan daging terlihat kokoh, tajam, kuncing, dan agak membengkok untuk mengoyak atau merobek makanan yang berupa daging. Paruh burung pemakan biji-bijian pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian seperti padi. Paruh burung pemakan serangga runcing agak panjang untuk memahat kayu, pohon, dan menangkap serangga di dalamnya. Paruh burung pemakan ikan berbentuk panjang dan berkantong pada bagian bawah untuk menyimpan ikan. Paruh unggas pemakan biji-bijian dan cacing seperti ayam berbentuk pendek, tebal, dan runcing. Ada juga paruh burung pemakan madu atau nektar berbentuk kecil dan panjang. Paruh tersebut digunakan untuk mengisap nektar di dasar bunga. Contohnya paruh burung kolibri. Selanjutnya, cara adaptasi hewan dengan menyesuaikan bentuk kaki. Bentuk kaki burung pejalan kaki dan pengais memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Kaki burung perenang atau burung pemakan ikan biasanya memiliki kaki berselaput. Kaki burung pemakan daging atau pemangsa bentuknya kokoh dan memiliki kuku yang tajam, melengkung, dan cakar yang kuat untuk mencengkram. Ada juga hewan yang menyesuaikan bentuk mulutnya. Variasi bentuk mulut terdapat pada serangga. Berdasarkan jenis makanannya, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4, yaitu mulut penggigit atau pengunyah, dimiliki oleh belalang dan semut. Mulut pengisap dimiliki oleh kupu-kupu. Mulut penjilat dimiliki oleh lalat dan lebah. Mulut penusuk dan pengisap dimiliki oleh nyamuk. Selanjutnya, hewan juga memiliki lidah yang panjang dan lengket. Lidah yang panjang dan lengket dimiliki oleh beberapa hewan seperti cicak, bunglon, dan landak semut. Lidah tersebut digunakan untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Selanjutnya, cara hewan beradaptasi pada lingkungan tertentu. Contohnya, yang pertama, unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Untuk bertahan hidup di daerah tersebut, unta melakukan beberapa penyesuaian sebagai berikut. Unta memiliki punuk yang berisi cadangan lemak yang bisa dijadikan sebagai cadangan makanan yang dapat dipecah menjadi energi. Unta juga memiliki usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Selain itu, unta juga memiliki rambut pada kelopak mata yang lumayan panjang untuk menghalangi debu masuk ke mata ketika berjalan di padang pasir. Pada telapak kaki unta juga memiliki struktur yang lembut yang mudah digunakan untuk berjalan di atas tanah berpasir. Selanjutnya, beruang kutub. Beruang kutub beradaptasi dengan cara melakukan kamuflase dan memiliki lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Kamuflase merupakan kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan lingkungan di sekitarnya dengan cara memanfaatkan warna atau bentuk tubuhnya agar sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Bunyi yang dipantulkan oleh kelelawar disebut dengan bunyi ultrasonik.
Selanjutnya, burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari mangsa pada malam hari. Lumba-lumba dan paus merupakan mamalia yang hidup di laut. Memiliki alat pernapasan berupa paru-paru. Sama seperti kelelawar, kedua hewan ini juga memiliki kemampuan ekolokasi. Nah, anak-anak, hewan juga beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Kira-kira bagaimana ya cara hewan melindungi diri dari pemangsa? Cicak dan tokek dapat melindungi diri dari pemangsa dengan cara memiliki kaki yang memiliki perekat sehingga memudahkannya merayap di dinding, dan memiliki kemampuan autotomi atau memutuskan ekornya untuk mengelabui pemangsa. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai dengan kondisi lingkungannya. Walang sangit dapat mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa. Landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Kalajengking memiliki sengat beracun di bagian ekornya untuk menyerang musuh. Cumi-cumi dapat menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk menghindari diri dari pemangsa. Ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan tubuh untuk perlindungan diri. Selain itu, ikan ini juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Terenggiling dan kaki seribu memiliki struktur kulit yang keras. Saat terancam, kedua hewan ini akan menggulung dirinya sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Nah, anak-anak, itu tadi cara hewan beradaptasi terhadap lingkungannya. Kira-kira apa sih manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia? Hewan dan tumbuhan memiliki banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Salah satu manfaat tumbuhan yaitu sebagai bahan makanan, sebagai bahan sandang, bahan bangunan, bahan obat-obatan, dan bahan industri. Sedangkan manfaat hewan yaitu sebagai bahan pangan atau makanan, bahan sandang, bahan kerajinan, bahan obat-obatan, juga dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Nah, sebagai makhluk hidup, manusia juga beradaptasi terhadap lingkungannya. Salah satunya dengan melakukan komunikasi. Dalam berkomunikasi, kita harus menggunakan kalimat yang bisa dimengerti oleh lawan bicara kita. Nah, kalimat yang kita gunakan disebut dengan kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan menggunakan kata yang sesuai. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu subjek atau pelaku, predikat, kata kerja, objek yang dikenai kata kerja, dan keterangan. Contohnya, Andi meletakkan piring di atas meja. Andi merupakan subjek, meletakkan merupakan predikat, piring objek, di atas meja keterangan tempat.
Ada beberapa syarat kalimat efektif, yaitu mudah dimengerti oleh pembaca, pada kalimatnya tidak multitafsir atau memiliki pemahaman yang beragam, tidak berpotensi menimbulkan kesalahan pemahaman bagi pembaca, tidak melakukan pemborosan kata, dan bersifat sistematis. Seperti tadi, susunannya terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif adalah: yang pertama, bentuk paralel. Artinya kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Yang kedua, struktur yang sepadan. Artinya seimbang antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam penggunaan kata. Yang keempat, kecermatan penalaran. Yang kelima, gagasan yang padu. Keenam, bahasa yang logis atau bahasa yang masuk akal. Kelima, ketepatan pemilihan kata. Perhatikan contoh kalimat berikut. Kalimat yang pertama, tugas utama seorang guru ialah mengajarkan, belajar, dan usaha. Kalimat tersebut tidak efektif karena bentuknya tidak paralel atau tidak memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Kalimat tersebut dapat diubah menjadi efektif, yaitu tugas utama seorang guru ialah mengajar, meneladani, dan mendidik. Contoh kalimat yang lain, dia memakai sepatu warna putih. Kalimat tersebut tidak efektif karena menggunakan pemborosan kata, yaitu kata warna putih. Cukup menuliskan putih saja karena putih sudah merujuk kepada warna. Jadi tidak perlu ditambahkan kata warna. Bentuk yang efektif dari kalimat tersebut adalah dia memakai sepatu putih. Dalam membuat kalimat efektif, kita juga menggunakan kata baku. Kata baku merupakan kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Contoh kata baku, zaman, tidak bakunya zaman. Contoh kata baku yang lain, apotek, tidak bakunya apotik. Ciri-ciri kata baku yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, pemakaian imbuhan secara eksplisit atau tidak berbelit-belit, bukan bahasa percakapan, penggunaan sesuai dengan konteks kalimat, tidak terkontaminasi atau tidak rancu, tidak mengandung arti pleonasme atau menambah keterangan tambahan yang tidak diperlukan, dan tidak mengandung hiperkorek atau makna yang berlebihan. Baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.